Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Babab Dito di Cerita Macet, bercerita di tengah kemacetan. Ahai. Di cerita macet kali ini masih topik nyambung dari episode sebelumnya, masih ngomongin seputar tips membeli mobil bekas. Ngomong-ngomong mobil bekas, lu lebih suka mobil bekas lu lebih suka beli mobil bekas dari pengguna langsung, atau lu lebih suka dari showroom? Nah, coba di komen. Nah, kenapa pertanyaan itu, kenapa dua hal itu jadi sebuah pertanyaan? Karena nanti lu termasuk tim yang mana nih? Kalau gua tim yang labil. Kemarin sempat mikir, dari yang dari pengguna aja Pikir-pikir lagi, cari dari yang pembeli aja gitu. Dari showroom aja gitu. Dan akhirnya gua memutuskan gua beli dari showroom. Nah, di case ini kenapa gua akhirnya lebih memilih beli dari showroom? Dari 2 kali gua coba mencari mobil bekas gitu ya. Gini. Kelebihannya kalau dibeli dari pengguna langsung itu adalah dari sisi harga, lu mungkin bisa dapatnya, kalau harga jualnya mungkin sama awalnya mungkin ya, tapi mungkin lu negonya bisa lebih enak, lebih jauh. Misalnya nih, kalau let's say lah harganya 100 juta gitu ya, rata-rata pasarannya di 100 juta lah, sama dong, terbalik sih bang. 100 jutanya gitu. Nah, dari 100 juta teh lu tuh kalau ke showroom mungkin lu mentoknya nawar cuma bisa jadi 95. Tapi kalau lu ke pengguna langsung mungkin lu bisa nawarnya jadi 100, jadi 90, jadi 85. Kadang mungkin kalau yang tepat banget gitu ya, orang lagi behu-behu banget mah ya, tabrakin duit apa ya, kasih lihat duitnya, nih gua bayar sekarang nih ya, kalau nggak bawa duitnya sekalian tuh 75 gua cashin sekarang gitu, mungkin langsung dikasih kalau orang lagi butuh duit banget mah gitu. Itu enaknya kalau dari pakai langsung gitu. Tapi resikonya kalau lu kayak gua yang nggak jago-jago banget tentang mobil, lu yang nggak ngerti-ngerti banget tentang mobil gitu ya, kalau gua sih menyarankan adalah lewat showroom. Kenapa? Karena dari beberapa kali gua coba ngelihat mobil dari pengguna langsung sama dari showroom, itu adalah dari sisi quality gitu ya. Ada yang kualitasnya bagus, tapi lu harus memastikan bahwa yang pertama, yang paling penting adalah kalau mencari mobil bekas itu adalah tidak pernah banjir, tidak pernah kebanjiran gitu ya, sama tidak pernah tabrakan parah. Tabrakan parah dalam arti kata gini, yang bisa merusak struktur rangka mobil gitu. Karena kalau udah itu rusak, wah, lu mau dibenerin kayak apapun susah. Kayak misalkan contoh Serena nih, bentuknya tuh udah unibody Serena tuh rangkanya. Jadi kalau lu udah kena, udah, lu mau dibenerin sebagus apapun gitu. Ada temen gue pernah cerita gitu, belakangnya kena, ketabrak, udah mau dibagusin sebagus apapun, kalau lagi jalan jelek, udah kayak lagi naik angkot kayak ada bunyi cat kot gitu. Cat kot. Nah, dari situ akhirnya gue putus, udah mantapin gue ke showroom aja deh gitu. Di showroom ya resikonya gue tidak bisa nego jauh gitu. Walaupun kemarin gue berhasil lah gitu. Di mobil ini gue tidak berhasil nego gede
Karena mungkin dari sisi harganya juga gitu ya, gitu, yang masih di 100-an gitu. Jadi negonya tidak terlalu jauh gitu. Tapi begitu beli mobil yang di atas 400-an, negonya bisa lumayan gitu ya. Ya bisa negonya sampai 10-20%. Yang jelas gini, kalau di showroom tuh selalu menawarkan adalah harga kredit, harga cash. Harga kredit pasti selalu lebih murah, harga cash selalu lebih mahal. Kenapa? Karena kalau harga kredit, cuannya si showroom atau dealer gitu ya, si showroom ini dapat cuannya dari cashbacknya, bunga yang dibayarkan oleh kita ke bank, gitu kan. Makanya secara harganya itu beda-beda. Ada yang biasanya selisihnya cuma 10 juta. Oh berarti cashbacknya dari banknya belum terlalu banyak nih. Nah gua kemarin ngambil patokannya adalah gitu. Kalau let's say lah harga ininya 200 juta gitu ya. Harga cashnya harga kreditnya 200 juta gitu. Harga cashnya 230. Oh oke, berarti sebenarnya dia mungkin punya cuannya di sekitar 30-an mungkin ya, di 30 jutaan gitu ya. Make sense-nya adalah lu apa ya, lu nawar paling the best-nya adalah lu tawar sampai 200 di harga kredit, tapi susah. Tapi lu masih bisa mentokin sampai ke harga di 205. Jadi lu bisa nego sekitar hampir 10, kurang lebih 10% ya. Berarti di 25 lu dapat diskonnya lumayan gede gitu kan gitu. Nah, itu yang gue lakuin kemarin pada saat gue cari-cari mobil gitu ya, cari-cari mobil bekas tepatnya gitu. Jadi gue lihat harganya, wih sekian, sekian, lihat harga kreditnya, oh lihat harga cashnya, oh oke, gue tawar gitu. Gue tawar sampai ke harga kredit dulu, gue pengen tahu seberapa ini dia. Kadang kita pancing gitu ya, kita pancing sampai terucap lah dari pedagang itu, dari pedagang showroom itu bilang, gue udah gak ngambil cashback dari bank bos, udah gue kasih semua ke lu biar lu juga enak. Biasa bahasa gitu. Oh kalau udah bahasa gitu ya udah gini dong gitu kan, harga kredit lu segini gitu. Jadi benar-benar lu perhatikan itu, karena itu benar-benar lumayan kerasanya, lu bakal kerasa puas. Wah lumayan ya bisa nego gitu kan. Karena pada dasarnya gini, showroom itu kan dia akan ngambil dari ini ya, dari pembeli ya, dari pengguna ya gitu. Akan ngambil dari pengguna gitu. Nah biasanya showroom commonnya gitu, showroom itu ngambil cuannya sekitar 10-15% untuk dari mobil yang dia ambil gitu. Nah jadi kalau lu mau nawar, let's say, anjir gue jadi liar ini, hitungan matematika aja. Pokoknya rata-rata pedagang itu cuannya 10-15% lah kalau di mobil tuh gitu. Nah dengan begitu tuh lu kalau misalkan harganya 200 juta ya lu kurang lebih 0,8 lah ininya ya, nah gimana ya, gue ngitungnya lupa gue. Adalah pola-pola hitungannya gitu tuh. Pokoknya intinya ya lu kurang lebih lu negonya lu berawal dari 20% dulu aja lu nego gitu kan. Nanti turun nih ke 15%, ke 10% dari harga lu. Karena pasti dia juga akan udah dapat untung gitu. Nah, kriteria showroomnya pun juga kita harus lihat nih. Ini yang showroomnya ya aduh takut agak rasis ya gitu. Siapa nih gitu. Untuk ada beberapa yang ada beberapa tipikal yang fix harus 15% bagaimanapun cuannya. Ada tipikal pedagang yang penting buat dia cepat. Toh misalkan gue baru ngambil mobil ini misalkan 100 juta. Besokannya ada yang nawar 105, belum gue apa-apain.
gitu ya, ya udah gue bisa gue lepas. Tapi ada juga tipikal showroom atau pedagang yang gue ambil hari ini 100 juta gitu, besok ada yang nanya 105, nggak bisa, 115 gitu. Ada yang kayak gitu. Dia bertahan tetap harus punya cuan 15% gitu. Nah itu tinggal pinter-pinternya lu lah ngobrol sama pedagang gitu. Tapi yang jelas kalau di showroom, pertama adalah bagaimanapun showroom itu tidak pengen namanya jelek. Jadi dia akan memastikan lah bahwa kendaraannya yang akan oleh pembelinya itu selalu dalam keadaan fit ya. Walaupun arti fit ini belum tentu sama antara pedagang dengan kita sebagai pembeli gitu ya. Atau dari sisi periodenya. Waktu saat kita beli, kayak contoh mobil ini gitu, saat kita beli, saat kita coba mungkin fit, enak, tapi mungkin gue juga nggak teliti gitu ya gitu. Sebulan kemudian baru mulai kerasa, oh ada ininya yang kurang, oh ada ini yang kurang. Mungkin karena gue belum kurang teliti aja gitu ya. Tapi ya pastikan aja itu lu sesuai gitu ya. Itu sih yang enaknya dari showroom. Sama kalau gue akhirnya cari showroom yang emang berada di bursa-bursa gitu ya. Misalkan bursa mobil Mangga 2, bursa mobil Sunter, bursa mobil BSD gitu. Karena rata-rata biasanya kalau yang model bursa-bursa gitu, si bursanya sendiri, si pemilik kelapaknya, bukan showroomnya ya gitu, pemilik tempatnya gitu, mereka punya standar bahwa dijamin bebas banjir dan tabrakan. Dan mereka bisa jamin 100% uang kembali kalau emang terbukti bahwa mobil itu pernah kena banjir, pernah tabrakan gitu. Karena konon katanya sih kelihatan banget kalau emang misalkan dibawa ke bengkel gitu ya, orang bengkel pasti bakal tahu bahwa ini pernah kebanjiran, pernah ketabrakan. Kalau kita orang awam mungkin nggak tahu gitu kan gitu. So itu aja cerita macet kali ini. Jadi balik lagi, lu lebih milih beli mobil bekas langsung dari pengguna, atau lu tim yang beli mobil bekas dari showroom? Di komen paling oke. Kita kasih surprise lah ya. Hai. Aduh. Jangan lupa di like, di subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita macet berikutnya. Ahai. Dia batuk beneran goblok. Dah.